Perkenalkan, nama saya Kasihani Gea, tempat kerja UPTD SD Negeri 071092 Hiliduho. Saya mahasiswa PPG Bet 1 di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan nomor induk 250601302. Saya melaksanakan ujian kinerja di UPTD SD Negeri 071092 Hiliduho pada siswa kelas 5 fase C pada materi pelajaran 8. Aku mau bersahabat dengan semua orang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Sehat, Tuhan. Wonderful. Yes, yes, yes. Masih semangat belajar? Masih. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Salah satu dari anak kami yang memimpin kita di dalam doa. Baik, silakan. Baik teman-teman, mari kita bernyanyi mari kita bernyanyi dengan judul Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami berterima kasih atas pertolongan yang telah Engkau berikan kepada kami dari tadi hingga sampai di sekolah yang kami cintai ini. Engkau sudah menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, hanya melainkan belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, tiada belasan kepada kami selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan mata pelajaran kami. Apapun yang diberikan oleh ibu guru kami, tanamkanlah ia di dalam hati kami. Ya Tuhan, begitu juga ibu guru kami. Tuhan, berilah dia kesehatan dan berkat-Mu biar dia bisa mengajar anak-anak-Mu. Ya Tuhan, hanya ini doa anak-Mu yang tak sempurna ini kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Silakan belakang. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dan dengarkan namanya masing-masing. Anjay, Ada Bu. Alen Gula, Ada Bu. Ardan Gula, Ada Bu. Benvan Gea, Ada Bu. Keisha Warubu, Ada Bu. Krishna Gula, Ada Bu. Fade Zai, Ada Bu. Oscar Warubu, Ada Bu. Dealova Warubu, Ada Bu. Jessica Margareta Jai, Ada Bu. Ivansius Warubu, Ada Bu. Serius Hia, Ada Bu. Tristan Warubu, Ada Bu. Ines Warubu, Ada Bu. Zean Dominika Zai, Ada Bu. Angelius, Ada Bu. Desrina Warubu, Ada Bu. Mauses Naili, Ada Bu. Benny Puspita Sari Zai, Ada Bu. Jaskian Angel Gula. Ada Bu. Nah, semua hadir pada hari ini. Hadir. Nah, semoga minggu depan masih tetap semangat belajar dan tetap hadir seperti hari ini. Supaya kita bisa belajar dengan baik, maka anak-anak kami mengatur posisi duduk dulu, merapikan mejanya masing-masing, dan mempersiapkan alat belajarnya seperti bukunya, pulpennya, dan alkitabnya dipersiapkan di atas meja. Sudah selesai? Sudah. Baiklah, pada minggu yang lalu kita sudah
pada minggu yang lalu? Saya Bu. Dipersilakan. Yesus penyelamat hidupku. Iya, Yesus adalah penyelamat hidupku. Nah, Yesus telah rela mati di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan kita sebagai umat ciptaannya. Ya. Nah, pada hari ini kita masuk pada pembelajaran baru, yaitu aku mau bersahabat dengan semua orang. Bisa dilihat di atas, yaitu aku mau bersahabat dengan semua orang. Nats Alkitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, pada materi ini yang menjadi arus tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengenal makna persahabatan. Kedua, mengenali alasan bersahabat dengan semua orang. Ketiga, mengenali kendala dan solusi dalam bersahabat. Dan keempat, menunjukkan sikap positif dalam bersahabat. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah menuliskan alasan perlu bersahabat dengan semua orang. Kedua, mendaftarkan kendala dan solusi untuk bersahabat dengan semua orang. Dan ketiga adalah membuat karya bertemakan kamu sahabatku terhadap sesama sebagai inspirasi kehidupan. Nah, sahabat adalah teman atau kawan ataupun handai. Nah, di antara anak-anak kami semuanya ada yang punya sahabat? Ada. Nah, masing-masing kita punya sahabat. Apalagi kita di dalam satu kelas ini adalah sahabat. Kita harus punya sahabat karena kita adalah manusia sosial, membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, persahabatan adalah hubungan kasih antara dua pihak yang didasari dengan penerimaan, penghargaan, dan cinta kasih. Dalam hal ini kita membacakan nats Alkitab yang tadi supaya kita bisa mengerti seperti apakah persahabatan yang baik itu, yaitu di dalam Injil Lukas, buka Alkitabnya masing-masing. Semua bawa Alkitab? Yang bawa Alkitab coba buka di dalam Lukas pasal 10 ayat pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sudah dibuka? Sudah. Nah, kita akan membacakannya secara bergantian. Nanti ibu yang akan membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua anak-anak kami, dan begitu seterusnya secara bergantian. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan
bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kuberikan 4 kali lipat. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang hilang. Nah, dari kisah Alkitab yang telah kita bacakan tadi, yaitu tentang persahabatan antara siapa? Antara siapa? Zakheus. Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus telah memberikan teladan persahabatan yang baik kepada kita. Si Zakheus di dalam cerita Alkitab tadi adalah seorang yang tidak disukai oleh masyarakat Yahudi pada saat itu karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah yang mengumpulkan pajak dari rakyat untuk diserahkan kepada pemerintah pada saat itu. Nah, kenapa masyarakat Yahudi pada saat itu tidak menyukai Yesus? Karena kadang-kadang si Zakheus ini mengambil dari target yang sudah ditentukan. Nah, istilah lainnya merampas. Itulah kenapa orang banyak tidak menyukai menyukai Zakheus pada saat itu. Nah, Zakheus sebenarnya siapa sih Zakheus itu? Zakheus itu adalah orang yang sangat pendek. Saking pendeknya, dia naik di atas pohon ara. Tuhan Yesus telah memberikan teladan persahabatan yang baik kepada kita yang mau menerima Zakheus sebagai sahabatnya. Pada waktu dulu, Zakheus itu tidak diterima oleh masyarakat Yahudi. Kenapa? Karena si Zakheus dianggap orang berdosa. Kenapa dia dianggap orang berdosa? Karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Nah, mungkin pada saat itu si Zakheus kadang-kadang memungut cukai lebih dari target yang sudah ditetapkan. Sehingga orang-orang masyarakat Yahudi pada waktu itu tidak senang dengan si Zakheus. Nah, si Zakheus itu seperti apa sih sebenarnya? Pendek. Nah, si Zakheus itu adalah orangnya sangat pendek. Saking pendeknya karena dia ingin melihat Yesus di kerumunan orang banyak pada waktu itu, dia naik di atas pohon untuk melihat Yesus. Nah, kedua, si Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai. Dia sangat kaya pada waktu itu. Dia mempunyai harta yang sangat banyak. Dan ketiga adalah orang berdosa. Dia dianggap berdosa karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Jadi, sebelum kita lanjut, kita bernyanyi dulu Zakheus. Ya. Oh
di rumahmu. Nah, dari situlah kita melihat bahwa pandangan orang banyak berbeda terhadap Zakheus, berbeda dengan pandangan Yesus kepada si Zakheus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa si Zakheus ini bukan musuh, bukan orang yang harus dijauhi, tetapi orang yang harus dijadikan sebagai seorang sahabat. Tuhan Yesus memanggil Zakheus untuk turun dan menumpang di rumahnya pada saat itu. Otomatis si Zakheus merasa senang. Dia tidak hanya melihat si Tuhan Yesus tadi. Zakheus tidak hanya melihat Tuhan Yesus saja, tetapi dia bisa berbicara atau bercakap-cakap dengan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menumpang di rumahnya. Zakheus merasa senang karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Dan dari situlah Zakheus menyadari atas kesalahannya. Dia mengatakan pada waktu itu bahwa setengah dari harta miliknya akan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Dibagi-bagikan kepada siapa? Orang miskin. Kepada orang miskin, dan akan mengembalikan sebanyak 4 kali lipat. 4 kali lipat dari yang sudah dirampasnya. Nah, supaya kita lebih memahami materi kita pada hari ini, maka kita membagi kelompok belajar. Jadi kita bagi 4 kelompok masing-masing. Yang pertama, kelompok 1 sebagai anggota kelompok 1 yaitu Anjay, dengarkan namanya ya. Anjay, Alam, Ardam, Belvan, dan Kesha. Itu adalah kelompok 1. Krishna, kelompok 2, Krishna, Fabe, Oscar, Dealova, dan Jessica. Itu kelompok 2. Dan kelompok 3 ialah Ivansius, Serius, Tristan, Ines, dan Zea. Dan kelompok 4 adalah Angelus, Desrina, Moses, Weni Puspita, dan Zaskia. Jadi masing-masing cari temanmu, teman kelompokmu. Tidak tempat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Maka ibu akan membagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi untuk mengerjakan lembar kerja ini dikerjakan secara bersama-sama tiap masing-masing kelompok. Ambil tugas masing-masing dan kerjakan secara bersama-sama. Namun sebelum kita lanjut, dengarkan dulu anak-anak kami. Sebelum lanjut kita mengerjakan pekerjaan kita, maka amati dulu video di atas. Coba lihat ke sini dulu dan amati video yang ada di atas.
tugasnya. Nomor kedua, kalian kurang paham? Iya. Tidak? Tidak akan teruskan mengerjakan tugasnya. Iya, Bu. Kelompok tiga, bagaimana? Sudah siap? Kelompok satu sudah siap? Kelompok dua? Kelompok tiga? Bagaimana kelompok empat? Nah, sekarang kita akan presentasi karena sudah siap tugas kelompoknya. Kelompok siapa yang mau pertama presentasi? Kelompok satu? Oke, disilakan ke depan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh Pembicara Bersama Islam. Soal belajar yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu jawaban satu. Zakheus mau memberi dan berbagi kepada orang miskin. Jadi walaupun Zakheus kaya, tetapi ia mau mengasihi orang miskin dengan berbagi sebagai dari harta kekayaannya. Dua, mengampuni orang lain dan tidak membenci. Kalau ada teman-teman kami yang mau bertanya, silakan. Saya. Mengapa Zakheus naik di pohon ara? Kepada teman kami Krisya untuk menjawab pertanyaan. Supaya dia dapat melihat Yesus. Masih ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan di belakang. Sekarang kelompok empat. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh teman saya, Pertanyaan 1. Pelajaran yang penting perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu jawaban 1. Yesus menerima semua orang tanpa memandang latar belakang. Zakheus sangat dibenci oleh orang-orang yang Yahudi karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Namun Yesus menerima Zakheus dan menjadikannya sahabat. 2. Kasih dan pengampunan. Yesus mengampuni Zakheus dan menunjukkan kasihnya yang tak terbatas.
Baik, demikianlah hasil kerja kelompok kami. Kalau ada pertanyaan di kelompok lain, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 4. Baiklah, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil daripada kerja kelompok. Menjadi kesimpulan dari setiap hasil kelompok tadi adalah bahwa setiap kita harus menjalin persahabatan dengan sesama seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita menjalin persahabatan dengan sesama tanpa harus membeda-bedakan teman. Iya kan? Iya. Karena kenapa? Karena diskriminasi, penolakan dan kebencian itu akan mendatangkan luka hati. Karena evaluasi dari pembelajaran kita dan ibu akan membagikan lembar kerja bagi masing-masing peserta didik kami. Silakan dikerjakan masing-masing. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, silakan dikerjakan masing-masing selama 5 menit. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah siap, silakan serahkan di depan. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Dan sebagai refleksi kita hari ini, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Saya Dipersilakan kepada Fabel. Saya menyukai pembelajaran hari ini karena melalui pembelajaran hari ini saya bisa belajar tentang bersahabat dengan semua orang tanpa membeda-bedakan, Terima kasih, tepuk tangan. Kedua, apa kesulitan yang dihadapi pada pembelajaran hari ini? Silakan. Awalnya saya sulit mengerjakan tugas, tapi karena ibu terus mengingatkan maka kami pun bisa menyelesaikan tugas kami. Terima kasih, tepuk tangan. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Salah satu dari anak kami membawa kita di dalam doa. Amin. Silakan. Nah, demikian